Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Salsabila Handmade. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat cover tudung saji. Ini tudung sajinya besar ya, seperti ini. Yuk kita langsung saja ikuti untuk proses pembuatannya. Ini untuk alat dan bahannya, ini ada tudung saji yang ukuran besar, kemudian benangnya kita gunakan benang polycherry. Ini untuk warna-warnanya nanti bisa kita tambah atau kita kurangi, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini meteran untuk mengukur. Hakpennya kita gunakan tulip gold yang nomor 3 dan korek api. Langsung saja, pertama kita buat slip knot, kemudian chain. Ini untuk chainnya kali 6 ya, kita buat sebanyak 90. 1 2 3 4 5, lanjutkan sampai dengan 90 chain. Ini setelah genap 90 chain, kita slip stitch di chain yang pertama ini. Kita slip stitch dulu, kemudian kita buat rantai 2 sebagai pondasi 1 DC, kemudian tambahkan satu lagi, jadi ini ada 3 chain ya. Setelah itu kita skip 2, 1 2, di lubang yang ketiga kita buat 3 DC, 1 2 3, tambah lagi chain 1, di bawah kita skip 2 lagi, 1 2, ini di chain yang ketiga kita buat 3 DC, 3, kemudian chain 1. Ini lanjut di bawah, nanti kita skip 2, 1 2, kemudian di lubang yang ketiga kita akan buat 3 DC. Kita ulangi bentuk seperti ini sampai dengan 14 motif seperti ini ya. Kita buat dulu. Ini ya, sudah kita buat 14 motif seperti itu. Kemudian di sini udah chain 1. Di bawah kita skip 2, 1 2. Nah, di tempat yang ketiga kita isi dengan 3 DC, 2, 3, kemudian chain 2. Ini untuk sudutnya ya, masih di lubang yang sama kita tambahkan 3 DC lagi, 1 2 3, kita buat chain 1. Di bawah kita skip 2, 1 2, masuk lubang ketiga kita buat 3 DC, 1 2 3, chain 1. Seperti ini kita buat motif yang sama seperti ini, 3 DC kemudian chain 1, lanjutkan sampai dengan di ujung sebelah sini ya. Ini di sebelah sini juga udah kita buat 14 motifnya. Sekarang di sini chain 1, ini di lubang yang pertama tadi yang pondasi 1 DC kita buat 3 DC dulu, 1 2 3. Ini kita jadikan sudut, jadi kita tambahkan 2 chain, kemudian masih di lubang yang sama kita buat atau kita tambahkan 2 DC lagi, 1
2. Untuk DC yang ketiganya ini dari chain 2 di sini tadi. Jadi di sini kita buat slip stitch. Ini ya. Ini untuk sudutnya udah jadi seperti ini. Setelah itu kita maju satu langkah. Ini kita slip stitch aja, kemudian chain 2. Di sini kita buat untuk sudut pertamanya. Jadi kita isi dengan 3 DC. 1 2. Ini udah 3 DC ya. Yang pertama ini 2 chain ini sama dengan 1 DC ditambah dengan 2 DC lagi. Kemudian di sini kita buat chain 2, baru kita tambahkan 3 DC. Ini jadi di sisi sini nanti ini adalah bagian sudut, kemudian kita chain 1, terus di antara 2 motif di bawah ini di sini kita isi dengan 3 DC. 1 2 3. Lanjut chain 1, kemudian di antara 2 motif kita buat lagi 3 DC. 1 2 3. Chain 1. Ini kita lanjutkan terus di antara 2 motif kita buat 3 DC, chain 1, begitu sampai dengan ini di sini ya. Satu motif ini di sudut sampai sebelum sudut ini. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah sampai di sudut sebelum sudut ini. Jadi di sini kita akan buat sudut 3 DC. Chain 2, 3 DC masih di tempat yang sama. 1 2 3. Chain 1. Di sini di antara 2 DC ini di sudut ini kita isi dengan 1 motif atau 3 DC saja. 1 2 3. Kemudian chain 1 di sini setelah sudut di sini kita buat sudut juga. Jadi kita isi dengan 3 DC. Chain 2, 3 DC lagi. 1 2 3. Chain 1, kemudian selanjutnya sama ya, kita isi dengan 3 DC atau 1 motif. 2 3. Chain 1. Ini kita lanjutkan polanya sama ya. Terus nanti di sini ini di sudut sebelum sudut ini nanti kita buat sudut juga. Nanti aja kita lanjutkan dulu sampai ujung sini dulu. Ini sudah sampai sebelum sudut. Di sini kita buat untuk sudutnya, jadi kita isi dengan 3 DC. Chain 2, 3 DC. 1 2 3. Kemudian chain 1 di
Jadi lubang sudut ini kita isi dengan 3 DC. 1 2 3. Kemudian chain 1. Setelah itu kita slip stitch pada chain yang kedua. 1 2. Di sini kita slip stitch. Ini kita potong karena saya akan ganti dengan benang warna yang lain ya. Nah, ini udah jadi untuk 2 barisnya. Sekarang kita akan buat untuk baris yang ketiga. Ini saya slip knot dulu. Kemudian di sini sebelum sudut. Ini sudutnya, sebelum sudut di sini nih. Ini saya buat sudut baru. Di baris yang ketiga kita buat dulu, ini saya slip knot. Kemudian kita masukkan di sudut yang sini nih. Di sudut ini kita akan buat sudut yang baru. Chain 2, 1 2, tambahkan 2 DC. 1 2. Jadi ini seperti sudah terisi dengan 3 DC. Kemudian chain 2 kita isi 3 DC lagi. 1 2 3. Setelah itu kita buat chain 1. Nah, di sini di lubang selanjutnya kita isi dengan 3 DC. Chain 1. Lanjut, di sini juga kita isi dengan 3 DC. 1 2 3, chain 1. Di sudut ini sama, kita buat sudut juga, kita isi 3 DC, chain 2, 3 DC, chain 1. Lanjut, kemudian ini masing-masing kita isi dengan satu motif untuk setiap lubangnya. Kemudian di sudut ini kita isi dengan sudut juga. Terus lanjut masing-masing satu motif, chain 1 satu motif. Di sudut kita buat sudut juga. Terus lakukan sampai dengan berhenti di sebelum sudut ini. Ini ya, sudah sampai di ujung ini sebelum bagian sudut. Sekarang kita akan slip stitch di chain 1 2 di atas chain yang kedua. Kemudian chain 1 kita putuskan benangnya karena saya mau ganti warna benang yang lain. Kalau mau pakai benang yang sama tinggal ditarik ke belakang satu saja. Nah, seperti ini ya. Ini jadinya sudutnya lurus. Nanti kita akan buat sudutnya seperti itu sampai dengan batas sudut atau lebar bagian atas yang kita inginkan. Ini kita buat dulu. Kita mulai dari sini tepat di sudut ini
Sini kita buat chain 2 sebagai ganti 1 DC, kemudian tambahkan 2 DC, jadinya ini ada 3 DC, chain 2, 3 DC lagi, 1 2 3. Setelah itu chain 1 di sini. Selanjutnya ini kita isi dengan 3 DC atau kita isi dengan satu motif. Satu, 2, 3, buat chain 1, kemudian 3 DC, 1 2 3, chain 1. Di sini masih kita isi dengan satu motif, 1 2 3, chain 1 lagi. Nah, ini bagian sudutnya ya, kita isi dengan 3 DC, chain 2, 3 DC, chain 2, kemudian 3 DC, 1 2 3, chain 1. Nah, di sini kita isi dengan satu motif, 1 2 3. Setelah itu kita beri chain 1 ya. Nah, ini kita lanjutkan, polanya tetap sama. Nanti di bagian sudut ini sama, kita isi 3 DC, chain 2, 3 DC, kemudian sama satu motif, satu motif, satu motif, terus 3 DC, chain 2, 3 DC. Begitu satu putaran, lanjut terus sampai putaran selanjutnya, sampai dengan lebar bagian atas dari tudung saji yang kita inginkan. Ini kita lanjutkan dulu. Ini ya untuk bagian atas dari cover tudung sajinya sudah selesai. Kita akan mulai buat untuk bagian yang ke bawahnya sampai dengan batas alas ini. Ini bisa kita mulai dari sudut mana saja. Ini karena saya mau sekalian menunjukkan di bagian sudutnya, jadi saya mulai dari satu motif atau pas sebelum bagian sudut ini ya. Ini saya ikat supaya kencang, kemudian kita buat chain 2 seperti ini, tambahkan 2 DC. Jadi di sini kita isi dengan 3 DC, chain 1. Ini sudut ya, di sudut yang tadinya kita isi 3 DC, chain 2, 3 DC, di sini kita akan isi dengan 3 DC saja. 1 2 3, kemudian chain 1. Selanjutnya di sini kita isi dengan 3 DC. Chain 1. Lanjut, masing-masing di antara dua motif ini kita isi dengan satu motif atau kita isi dengan
3 DC di sudutnya sama, di sini 3 DC chain 1, di sini juga 3 DC chain 1. Kita lakukan sampai dengan batas ini ya, batas dari tudung saji ini sampai ke bawah sini sampai selesai. Ini setelah satu putaran ya, di sudut-sudut yang tadinya ada 2, sekarang kita kasih 1 saja karena ini bagian menurun yang bakalan lurus sampai ke bagian alas dari tudung saji ini ya. Di sini ini udah chain 1, kita slip stitch di chain yang ketiga. Kalau mau ganti benang tinggal dipotong saja. Ini saya nggak ganti benang, jadi ini saya slip stitch dulu sampai ke ini bagian chain 1 ini. Sama caranya, masih chain 2 sebagai pondasi 1 DC, kemudian selanjutnya tambahkan 2 DC. Jadi ini satu motif isinya 3 DC chain 1, kemudian kita buat lagi di antara 2 motif yang ada di bawahnya. 2 3 ini ya, jadinya nanti ini bakalan lurus ke bawah. Ini kita lakukan sampai dengan ke bagian alas dari tudung saji. Nah ini ya teman-teman, udah selesai nih, udah jadi sampai di batas bawah ini. Pastikan ini tertutupi sampai ke bagian bawahnya ini, jadi nanti nggak ada lalat yang masuk ya. Ini sudah selesai untuk sampai ke bodi bawahnya. Kemudian kita akan buat untuk penutup bagian bawahnya ini supaya lebih cantik. Ini karena sudah selesai bagian bawahnya, kita akan buat untuk bagian atas ini ya, untuk hiasan bagian atasnya atau covernya. Caranya boleh mulai dari mana aja, 1 2 sebagai ganti 1 DC. Kemudian di sini di lubang selanjutnya ini kita isi dengan 1 DC. Selanjutnya isi juga dengan 1 DC. Lanjut lagi di sini 1 DC. Ini masing-masing mata rantainya kita isi dengan 1 DC. Seperti ini ya. Ini kita lanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. Nanti setelah 1 putaran kita slip stitch di chain yang kedua ini. Kita lanjutkan nanti masing-masing dari lubang ini kita isi dengan 2 DC masing-masing. Bagian bawah 1 DC, kemudian putaran yang kedua masing-masing kita isi dengan 2 DC. Selanjutnya putaran yang ketiga kita isi dengan 2 DC juga. Ini kita lanjutkan sampai selesai semuanya. Untuk warnanya terserah teman-teman ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Ini kita akan lanjutkan sampai selesai. Ini sudah selesai ya untuk bagian yang atas ini. Baris pertama 1 DC, baris kedua masing-masing 2 DC, baris ketiga juga 2 DC. Kemudian saya tutup dengan 1 SC. Ini opsional, terserah teman-teman, boleh pakai boleh enggak, soalnya biar warna benangnya sama dengan jumlah benang yang banyak. Kemudian untuk di bawahnya baris lingkaran pertama 1 DC, lingkaran kedua 2 DC, lingkaran ketiga 2 DC juga, supaya bentuknya bergelombang seperti ini ya. Demikian tutorial dari saya, selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.